Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tim penyuluh pajak Kanwil DJP Banten. Saya Dedi Kusnadi, penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Banten. Ya, kawan pajak sekalian, kemarin kita sudah bicara terkait dengan Probis yang ada di Kortek yang baru gitu ya. Ada registrasi sudah kita bahas, kemudian pembayaran sudah kita bahas, dan kemarin pelaporan sudah kita bahas. Kali ini kita akan bahas terkait dengan proses bisnis taxpayer account management ya. Ini yang relatif baru di di aplikasi kita yang akan datang di Cortec ya. Jadi kawan pajak eh, ikuti pembahasan kali ini ya karena ini sangat penting. Dan sekali lagi kawan pajak sekalian bahwa materi ini eh, apa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan nanti perkembangan ketentuan perpajakan dan pengembangan sistem yang baru. Yang kita sampaikan kali ini adalah yang perubahan yang terakhir. Jika jika nanti ada perubahan-perubahan berikutnya, nanti akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, baik, saya akan berpindah ke mode slide, teman-teman sekalian. Baik, kawan pajak sekalian, saya sudah ada di mode slide ya. Kita akan berkenalan dengan Taxpayer Account Management atau TAM ya. Taxpayer Account Management merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil secara keseluruhan gitu ya, serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini, serta dapat diakses kapan dan di mana saja. Jadi di proses bisnis taxpayer account management itu dia menampilkan dua hal ya terkait dengan profil kawan pajak secara keseluruhan. Di situ apa saja identitasnya secara jelas, kewajibannya apa saja, dia punya apa pembayaran apa saja gitu ya, kemudian punya tunggakan kalau punya gitu kan apa saja itu bisa dilihat di situ. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban itu tergambar di buku besar atau general ledger ya. Jadi pajak yang sudah kawan pajak bayarkan itu akan apa? Akan ada di buku besar. Kemudian adjustmentnya atau penyesuaiannya juga ada di situ. Jadi dia bayar pajak untuk pajak apa gitu kan. Kalau ada saldo deposit, dia depositnya di mana dan nanti dibayarkan ke jenis pajak apa semuanya ada rinciannya di buku besar. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini latar belakangnya ya. Eh, Dapat dipahami kawan pajak sekalian bahwa fitur-fitur yang ada sekarang di DJP online itu fiturnya terbatas ya. Jadi eh, fitur-fitur ini bisa belum belum menampilkan keadaan kawan pajak secara keseluruhan gitu ya. Profil wajib profil profil wajib pajaknya apa hanya singkat saja, kemudian riwayat SPT pun tidak menyeluruh gitu ya. Baik, selanjutnya. Manfaatnya apa dari perubahan ini? Yang pertama adalah semua data nanti terintegrasi ya. Data dan informasi perpajakan eh, milik kawan pajak sekalian ada dalam satu aplikasi. Kemudian andal ya, memberikan informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Dan komprehensif, menampilkan data dalam satu tampilan aplikasi, kemudian kemudahan akses ya, bisa diakses kapanpun gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dua menu yang ada di Taxpayer Account Management. Yang pertama adalah ikhtisar profil atau profil keseluruhan gitu ya, dan buku besar gitu ya. Baik, selanjutnya. Baik, inilah profil wajib pajak ya. Di aplikasi profil wajib pajak ini, di situ tersedia seluruh informasi terkait kawan pajak sekalian ya. Informasi ini sifatnya komprehensif secara keseluruhan. Ya, di situ ada alamat, kemudian ada
ID-nya di situ ada jenis pajaknya, kemudian status NPWP, kapan terdaftar, kemudian nanti di bawahnya adalah kewajiban-kewajiban. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini adalah eh, buku besar. Ya, fitur buku besar yang memuat catatan transaksi. Ya, jadi buku besar isinya adalah catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Ya, jadi di buku besar ini ada eh, debit dan kredit, gitu ya. Baik, selanjutnya. Baik, ini adalah buku besar wajib pajak. Ya, buku besar wajib pajak ini isinya adalah sisi kredit. Sisi kredit itu menggambarkan hak. Ya, haknya apa? Antara lain kalau ada SPT lebih bayar, kalau ada SKP lebih bayar, atau di situ ada saldo deposit. Itu ada di sisi kredit. Itu haknya kawan pajak sekalian. Nah, sedangkan di sisi debit ya itu mencatat transaksi kewajiban. Ya, kewajiban yang harus ditunaikan oleh kawan pajak sekalian karena ini adalah portal kawan pajak sekalian gitu ya. Jadi kalau ada SPT kurang bayar, ada produk hukum yang menyebabkan kurang bayar, misalkan STP, SKP, itu adanya di sisi debit. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini gambarannya, kawan pajak sekalian ya. Nah, eh, di sini ada balance, ada payment, ada pembayaran sebesar 5 juta. Itu ada posisinya di sisi kredit ya. Jadi eh, apa pembayaran yang kawan pajak lakukan itu adalah haknya kawan pajak. Nah, kemudian di adjustment, disesuaikan untuk membayar kewajiban tertentu, misalkan kurang bayar SPT tahunan. Itu di adjustment sehingga ada di posisi debit, dikurangi 5 juta, jadi saldonya adalah nihil gitu ya. Ya, sisi sisi debit ini bisa terjadi karena proses pemindah bukuan ya, proses pembayaran ketetapan itu adanya di sisi debit. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu gambarannya kawan pajak sekaliannya. Jadi di proses bisnis taxpayer account management ada dua gambaran besar di situ. Ada gambaran profil wajib pajak secara utuh dan buku besar. Ya, buku besar ini mencerminkan hak dan kewajibannya kawan pajak sekalian. Ya, pajak kuat, APBN sehat. Terima kasih atas perhatiannya kawan pajak sekalian. Kita ke depan akan bicara terkait dengan satu proses bisnis lagi, yaitu proses bisnis layanan dan edukasi. Ya, untuk proses bisnis taxpayer account management, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.